Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bu Syifa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi dari wabah ini. Semoga kita semua dapat berkumpul kembali di dalam sekolah kita tercinta SMA Negeri 78 Jakarta. Pada kesempatan kali ini Bu Syifa akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Gitu ya. Jadi jadi setelah kita merdeka atau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, bukan berarti kita sudah aman, bukan berarti kita sudah merdeka, kita sudah selesai perjuangannya, tidak. Bahkan perjuangan untuk mempertahankannya ini pun penuh dengan kekuatan penuh, bukan hanya dari senjata saja, tapi juga melalui diplomasi. Dan ini juga membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang merdeka, tidak dijajah oleh kekuasaan manapun. Oke. Nah, untuk mengawali ini, jadi setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu secara resmi pada tanggal 2 September 1945, jadi yang perlu kalian ketahui nih ya, walaupun Jepang sudah menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom, tapi secara resminya Jepang bersama sekutu menandatangani perjanjian penyerahan itu tanggal 2 September 1945. Setelah ditandatangani ini, muncullah peristiwa-peristiwa yang harus dialami Indonesia untuk dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan, jadi awal peristiwanya itu diawali dengan kedatangan sekutu ke Indonesia. Kenapa setelah Jepang lalu datang sekutu ke Indonesia? Yang sudah kita ketahui bersama, kalau ada kedua belah pihak itu perang dan salah satunya itu kalah, maka semua wilayah kekuasaan yang kalah tadi akan diambil alih oleh pihak yang menang. Karena pihak sekutu yang menang, maka semua wilayah kekuasaan Jepang, salah satunya itu adalah Indonesia di dalamnya, menjadi punyanya pihak sekutu. Gitu ya. Jadi kekuasaannya diambil alih oleh pihak sekutu. Gitu. Terlebih lagi dari salah satu isi perjanjian di tanggal 2 September 1945 ini, yaitu Jepang harus membuat atau harus menciptakan status quo di Indonesia sampai sekutu datang ke Indonesia. Akan tetapi sebelum tanggal 2 September 1945, Indonesia sudah melaksanakan proklamasi kemerdekaannya. Jadi sudah menyatakan merdeka. Gitu ya. Sehingga tidak mau lagi ada yang menjajah, tidak mau ada lagi yang menguasai Indonesia. Sebelum kita masuk, apa saja peristiwa-peristiwa yang harus dialami Indonesia dan perjuangan-perjuangan melalui senjata dari masyarakat Indonesia untuk melawan sekutu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, Nah, udah Ibu coret-coret nih. Apa saja lembaga-lembaga buatan sekutu, yang mana lembaga-lembaga ini berperan besar dalam menguasai kembali atau masuk ke Indonesia gitu ya. Di sini Ibu Syifa akan membahas ada 4 lembaga yang dibuat sekutu ya, Ada 4 lembaga yang dibuat sekutu. Pertama, itu ada Southwest Pacific Command
atau SWPC. Nah, SWPC ini adalah Komando Pasifik Barat Daya. Ini merupakan di bawah komando Amerika Serikat. Amerika Serikat yang kita ketahui itu merupakan juga bagian negara dari pihak sekutu. Nah, setelah bertanggung jawab atas Indonesia untuk mengamankan dan mengendalikan Jepang, jadi pada saat perang melawan Jepang, ada SWPC nih di bawah Amerika Serikat, yang mana pihak-pihak Jepang yang pihak-pihak Jepang yang ada di Indonesia itu diamankan dan dikendalikan oleh Amerika Serikat ini melalui Southwest Pacific Command. Nah, maka SWPC setelah berhasil mengamankan dan mengendalikan Jepang, SWPC digantikan oleh Southeast Asia Command atau SEAC. Yang kedua nih. Nah, SEAC ini di bawah komando Inggris. Oke, kalau SWPC tadi Amerika Serikat, SEAC ini sekarang di bawah komando Inggris. Lalu dikomandokan oleh Jenderal Inggris yang bernama Letnan Jenderal Lord Louis Mountbatten. Nah, yang ibu tanda panahi itu adalah wajah atau muka dari Lord Louis Mountbatten. Nah, dari SEAC ini sudah pernah nih 3 kali datang ke Indonesia, gitu ya. Sudah melaksanakan 3 kali datang ke Indonesia. Pertama tanggal 8 September 1945, yang kedua tanggal 8 September, lalu tanggal 16 September, lalu tanggal 29 September. Semuanya di tahun yang sama, yaitu tahun 1945. Untuk tanggal 8 September ini, Mountbatten mengutus 7 perwira untuk datang ke Indonesia. Yang mana 7 perwira ini dipimpin oleh Mayor A.G. Greenhawk. Tujuan mereka datang ke Indonesia itu untuk mempelajari serta melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan pasukan sekutu. Jadi sebelum sekutu benar-benar hadir ke Indonesia, mereka mempelajarinya dulu. Nah, setelah hasil laporan tersebut dilaporkan, hasil laporan ini menjadi dasar bagi kedatangan rombongan perwakilan sekutu. Oke, jadi ada perwakilan sekutu dulu nih untuk datang ke Indonesia tanggal 16 September. Dari tanggal 16 September ini dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Patterson. Oke, ini dari SEAC ya. Lalu ada lagi nih yang ikut nebeng, ikut-ikutan, yaitu wakil dari Nika. Juga ikut, yaitu H.O. van der Plas. Gitu ya. Nah, mereka berdua hadir ke Indonesia. Lalu disusul oleh tanggal 29 September ini disusul di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Gitu ya. Ada 3 nih. Nah, dari SEAC ini tanggal 29 ini SEAC sendiri semuanya ya, SEAC sendiri, bukan perwakilan lagi untuk datang ke Indonesia. Dalam arti berarti kan SEAC itu kan perwakilan dari sekutu. Bisa dikatakan berarti sekutu datang ke Indonesia yang secara keseluruhan ya di bawah pemimpinan SEAC. Dan di sini yaitu pemimpinnya itu dinamakan Letnan Jenderal Sir Philip Christison datang ke Indonesia tanggal 29 September 1945. Oke. Yang ketiga ada Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Oke, NICA ini dibentuk lembaga pemerintahan semi militer yang dibentuk pada April 1944. NICA ini memang dipersiapkan nih oleh sekutu untuk memulihkan dan mengendalikan pemerintahan sipil di Hindia Belanda atau Indonesia. Kalau misalkan SWPC itu di bawah komando Amerika Serikat,
lalu Seach di bawah komando Inggris. Kalau Nika di bawah komando siapa? Nika itu di bawah komando Belanda. Ya, betul. Bisa kebayang ya, Belanda udah dipersiapkan untuk memulihkan dan mengendalikan Hindia Belanda. Lalu dibentuklah Nika. Nika ini bukan bentukan Belanda, ingat ya. Nika ini bentukan sekutu yang mana isinya itu orang Belanda. Gitu. Nah, meskipun dibuat sekutu ini, pucuk pimpinan tertinggi Nika dipegang oleh Belanda yang bernama Dr. Van Mook. Nah, yang dikasih tanda panah itu adalah Dr. Van Mook. Wakilnya Nika dipegang oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, seorang kebangsaan Belanda berdarah Jawa. Tadi kalau misalkan kalian di tanggal 16 September 1945 ada wakil dari Nika ikut. Jadi orang-orang Belanda itu suka ikut-ikutan nebeng gitu ya. Dalam arti gini loh, Belanda itu tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau tidak diboncengi oleh sekutu gitu ya. Kalau tidak diboncengi oleh sekutu. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia kalau misalkan Belanda datang kucuk-kucuk sendiri tanpa ada bendera dari sekutu, maka langsung diusir lah. Karena apa? Kita pasti bisa langsung mendeteksi, orang Indonesia langsung bisa mendeteksi bahwa ngapain Belanda ke sini? Apa urusannya? Pasti tujuannya ingin menguasai kembali Indonesia. Langsung ke situ pasti arahnya dan langsung pasti melakukan perlawanan terhadap orang Belanda tersebut. Makanya Belanda diboncengi oleh sekutu melalui lembaga-lembaga yang dibuat oleh sekutu itu. Gitu ya. Itu Nika. Yang keempat ada Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. AFNI ini merupakan suatu kayak sejenis sekutu itu buat partai baru itu ya. Buat partai baru yang mana isinya itu merupakan ada Nika Seach Knil gitu, KNIL gitu ya. Knil bukan. Knil itu merupakan organisasi Belanda, organisasi buatan pemerintahan Belanda. Jadi Knil bukan, ya. Jadi AFNI ini membawahi Nika Seach gitu ya. Dan bisa juga SWPC yang tadi di bawah komando Amerika Serikat gitu ya. Jadi AFNI ini merupakan partai besar yang mana isinya lembaga-lembaga tadi. Tentunya AFNI ini bentukan sekutu juga. Jadi gabungannya ini namanya AFNI. Pasukan AFNI ini ketika datang ke Indonesia itu pusatnya di wilayah barat Indonesia. Dia terutama mengurusi wilayah Sumatera dan Jawa. Lalu Indonesia bagian timur diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada Angkatan Perang Australia. Ingat ya, nih, dengerin. Tugas AFNI itu ada 5. Pertama, menerima penyerahan Jepang. Yang kedua, membebaskan tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa. Jadi pada saat maksudnya kronologinya atau gambarannya ketika Jepang perang dengan pihak sekutu, lalu pasti ada beberapa tentara-tentara pihak sekutu yang ditangkap oleh Jepang dan dipenjarakan di Indonesia. Nah, tugas AFNI ini salah satunya mau datang ke Indonesia untuk membebaskan tentara-tentara tersebut untuk dipulangkan kembali ke Eropa. Gitu ya. Yang ketiga, melucuti tentara Jepang dan mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Jadi kalau tentara Jepang ini dipulangkan juga ke Jepang. Dan yang keempat, menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk diserahkan kepada pemerintahan sipil. Jadi AFNI ini juga tujuannya untuk memelihara kondisi damai. Jadi logikanya gini, hanya untuk mengambil senjata atau membebaskan para tentara-tentara gitu ya. Terus menerima penyerahan Jepang dan sebagainya. Lalu yang kelima, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang untuk selanjutnya diserahkan kepada pengadilan sekutu. Dari kelima tujuan AFNI ini sama sekali tidak ada keinginan untuk menguasai kembali Indonesia ya. Tidak ada keinginan untuk
kepikiran atau untuk bertujuan bagaimana mereka untuk mengambil alih Indonesia dari Jepang gitu ya, kan tidak ada seperti itu. Maka dari tujuan atau tugas AFNEI ini, dengan demikian AFNEI itu sangat disambut baik, sangat disambut hangat juga oleh rakyat dan pemimpin Indonesia. Bahkan di tanggal 1 Oktober 1945, Philip Christensen mengakui pemerintahan Republik Indonesia di daerah sebagai kekuasaan de facto. Yang saya tanda panahin itu merupakan Sir Philip Christensen yang tadi merupakan jenderal atau letnan jenderal memimpin SEAC gitu ya. Buku ada SEAC, tadi kan saya bilang SEAC itu di bawah AFNEI gitu ya. Nah, lalu di sini apa yang terjadi? Sir Philip Christensen ini sendiri melanggar janjinya atau melanggar perkataannya, entah itu dari mengakui pemerintahan Republik Indonesia sebagai kekuasaan de facto, terus mengatakan jadi melanggar juga tugas-tugas AFNEI, sehingga apa yang terjadi? Ternyata AFNEI ini yang membonceng Nika, yang sudah kita ketahui ya, Nika itu isinya orang Belanda. Nika ini aktif mempersenjatai kembali bekas anggota KNIL, yaitu KNIL di sini adalah tentara kerajaan Belanda. Jadi pada saat Jepang juga masuk ke Indonesia dan mengusir Belanda, ada tentara-tentara Belanda yang ditangkap Jepang. Nah, KNIL ini baru saja bebas dari tahanan Jepang ya, sudah kita ketahui. Setelah bebas, disenjatai oleh Nika dan untuk langsung menembak balik atau merawan balik rakyat Indonesia. Parah kan di sini? Kenapa bisa parah? Yang tadinya AFNEI itu disambut baik ya, bahkan oleh pemimpin Indonesia disediakan hotel, disediakan makanan untuk mereka nginap di Indonesia, karena pemimpin Indonesia dan rakyat Indonesia mikirnya AFNEI itu tujuannya memang hanya mengambil tentara mereka dan memulangkan tentara mereka serta tentara Jepang gitu ya. Mikirnya mereka hanya mau membersihkan Indonesia dari tentara-tentara mereka gitu, mikirnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya setelah tentaranya dibebaskan, mereka dipersenjatai untuk melawan balik Indonesia. Coba bayangin. Hal inilah yang menjadi awal perlawanan-perlawanan di berbagai daerah gitu ya. Hal inilah yang memicu ketegangan-ketegangan baru dengan Indonesia. Ketegangan ini terjadi di Surabaya, Sukabumi, Medan Area, Ambarawa, Manado, Bandung gitu ya. Oke. Sudah jelas ya keempat ini. Kita masuk lalu tadi berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ada pertempuran Medan Area. Sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 45. Tentu dari simbol ini saya menjelaskan bahwa pasukan sekutu disambut baik oleh pemimpin Indonesia yang pada saat itu ini merupakan beliau ini adalah pemimpin Sumatera Utara atau gubernur Sumatera Utara yang bernama Teku Muhammad Hasan. Oke. Teku Muhammad Hasan mempersilahkan pemimpin Rapwi. Jadi sekutu yang datang ke sana timnya disebut Rapwi, Relief of Elite of War and Internist atau RAP
Wih, betul nggak sih bacanya? Semoga kalau salah tolong koreksi. Ini namanya Brigadir Jenderal Ted Kelly. Oke, disambut baik nih oleh warga Sumatera Utara. Tapi pada kenyataannya Jenderal Ted Kelly mempersenjatai para bekas tawanan serta membentuk Medan Batalion KMIL dengan tugas mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Jadi ini dikhianatin kita. Kita menyambut baik mereka, mereka mengkhianati kita. Setelah mempersenjatai bekas tawanan, terus membuat Medan Batalion KMIL, nah hal inilah yang membuat kontak senjata antara rakyat Sumatera Utara dengan sekutu, gitu ya, dengan sekutu. Pada tanggal 13 Oktober 1945, insiden ini bermula ketika seorang penghuni hotel, ingat ya, penghuni hotel ini siapa? Sekutu. Ingat yang tadi saya bilang juga, kedatangan sekutu ke Indonesia itu sangat disambut baik kan oleh rakyat Indonesia, menyediakan hotel dan sebagainya. Nah, justru malah penghuni hotel merampas dan menginjak lencana merah putih yang dipakai warga. Nah, kemudian hotel tersebut otomatis diserbu oleh pemuda. Yang pada saat itu, ini siapa nih? Ya, yang pada saat itu tokohnya itu bernama Ahmad Tahir. Maka tanggal 10 Ahmad Tahir ini pada tanggal 10 Oktober membentuk TKR di Sumatera Timur. Oke. Pada tanggal 10 Oktober, Ahmad Tahir ini merupakan tokoh dari pertempuran Medan Area, membentuk TKR di Sumatera Timur. Setelah penyerbuan hotel tersebut oleh warga Sumatera Utara, sekutu mengultimatum para pemuda dan rakyat di Medan agar menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Apakah mau? Tidaklah. Tidaklah, kita tidak nyerah lah, merdeka atau mati. Lalu sekutu di sini kalau di Medan Area ya, di bawah komandonya Nica, yang mana Nica isinya Belanda semua, melakukan aksi-aksi teror terhadap rakyat. Lalu setelah itu pihak sekutu dan Nica terdesak, ya baguslah mereka terdesak akhirnya. Dan tanggal 1 Desember 1945 sekutu memasang papan yang bertuliskan fix boundaries Medan Area, batas resmi wilayah Medan. Nah, batas resmi inilah yang dinamakan Medan Area. Tulisan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan Area merupakan wilayah yang menjadi markas sekutu di kota Medan, dikenal dengan Medan Area. Inilah awal mula sebutan Medan Area. Dalam pertempuran ini banyak terjadi korban jiwa. Dan pertempuran juga bukan hanya sekedar di Medan, tapi mencakup seluruh wilayah Sumatera. Gitu ya. Jadi merambak gitu ya. Bukan hanya di Medan Area saja, tapi mencakup seluruh wilayah Sumatera. Yang mana seluruh latar belakang pertempuran di wilayah Sumatera ini yaitu sekutu yang mempersenjatai tentara-tentara yang mereka bebaskan untuk dapat menyerang balik ke rakyat Indonesia. Gitu. Oke, lanjut ya. Lalu ada pertempuran Ambarawa. Ambarawa ini ada di Jawa ya, terletak di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Tepatnya di antara kota Semarang dan Magelang. Nah, sekutu datang di Ambarawa itu, sebenarnya awal itu bukan di Ambarawa ya. Sekutu itu datangnya di Semarang. Ini nanti dia menjalar ke Ambarawa dan berpusat di Ambarawa perlawanannya, sama aja sih. Oke. Sekutu datang ke Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah
pemimpin di bawah sekutunya itu di bawah pemimpin Brigadir Battle. Ini saya nggak nemu fotonya ya. Kalau kalian nemu fotonya bolehlah share-share ke saya. Nah, tentunya masyarakat sama seperti halnya di Medan ya, di Sumatera Utara. Rakyat beserta pemimpinnya menyambut hangat pasukan sekutu yang datang. Yang mana pada saat itu pemimpin di Jawa Tengah atau gubernur Jawa Tengah pada saat itu, ini dia fotonya, bernama Mr. Wongsonegoro. Lalu di sini seperti yang kita ketahui, ini kan maksud dari simbol ini, simbol jabat tangan, yaitu pihak Indonesia menyambut baik kedatangan pihak sekutu. Tapi ini dikhianatin oleh pihak sekutu. Mereka mempersenjatai tentara yang mereka bebaskan untuk dapat melawan balik Indonesia. Maka konflik bersenjata tidak terelakkan lagi ya. Nah, di sini kronologinya pada tanggal 26 Oktober 1945 di Magelang terdapat pertempuran antara TKR. TKR itu Tentara Keamanan Rakyat ya, dan sekutu. Lalu selanjutnya 20 November terjadi pertempuran antara sekutu dan TKR di Ambarawa karena sekutu telah melanggar perjanjian dengan Presiden Soekarno. Oh iya, oke. Ini ya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Magelang kan terjadi pertempuran antara TKR dan sekutu. Terus pihak sekutu laporlah kepada Soekarno gitu ya. Jadi pihak sekutu merasa dia kalah gitu ya, sudah kayak bingung gitu ya, mungkin sudah dipukul mundur oleh rakyat. Maka dia menghubungi Soekarno. Dan setelah pertempuran 26 Oktober 1945 ini, pertempuran sempat berhenti ketika Presiden Soekarno datang dan membuat kesepakatan dengan sekutu. Nah, kesepakatan ini isinya ya, dari 12 butir ada 3 butir yang saya ingin jelaskan ke kalian. Pertama, ingat baik-baik nih isi dari kesepakatan antara Soekarno dengan pihak sekutu. Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugas pokoknya. Ingat tugas pokoknya tadi apa aja? Mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah yang terbatas, katanya gitu. Terus kedua, kesepakatannya jalan raya antara Magelang dan Semarang gitu ya, tetap terbuka bagi lalu lintas tentara sekutu dan masyarakat Indonesia. Gitu ya. Yang ketiga, sekutu tidak akan mendukung aktivitas nikah. Oke, oh ya, perlu kalian ketahui nih, pertempuran di Ambarawa ini terjadi ketika jadi sekutu ini, jadi gini, nikah datang disebabkan oleh pasukan nikah gitu ya. Disebabkan oleh pasukan nikah. Nah, sekutunya ini bilangnya nggak mau mendukung aktivitas nikah dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Oke, ingat, sekutu tidak akan mendukung aktivitas nikah dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Bahasa kata gini ya, bahasanya gini loh. Kalau kalian masih bingung ya, kayak misalkan, negara Indonesia ya, misalkan negara Indonesia. Misalkan ada pemerintahan ya, pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu ada partai politik gitu, maksudnya gitu ya. Nah, pemerintahan ini saya katakan, pemerintahan Indonesia ini saya anggap itu adalah pihak sekutu gitu ya. Saya bayangkan kayak gitu buat kalian paham. Lalu ada partai politik. Nah, partai politik ini merupakan lembaga resmi yang dibentuk sekutunya gitu ya.
Nah, partai politik ini melakukan penyerangan ke negara lain gitu. Nah, terus pemerintahan Indonesia bilang kepada negara lain, pemerintahan Indonesia bilang kepada negara lain bahwa kita tidak akan mendukung aktivitas parpol tersebut gitu ya. Kita nggak akan mendukung aktivitas parpol tersebut yang sudah menyerang negara kamu, katanya gitu. Nah, sama halnya dengan Sekutu ini. Sekutu bilang bahwa kita nggak mendukung aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya, gitu ya. Jadi meskipun Nika itu bentukannya Sekutu, tapi kalau Sekutu bisa bilang juga bahwa itu Nika itu tidak menjadi tanggung jawab saya, dan kita tidak mendukung aktivitas Nika tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya kesepakatan ini semua dilanggar oleh pihak Sekutu. Dia tidak mengurus para tahanan, dia tidak, jalan raya antara Magelang dan Semarang itu, yaitu di sini ada kota Ambarawa, dijadikan tempat perlawanan juga. Dan pada kenyataannya Nika tetap didukung oleh Sekutu. Jelas ya? Nah, karena karena melanggar perjanjian tersebut, tanggal 20 November terjadilah pertempuran. Oke? Terjadilah pertempuran. Nah, 21 Novembernya bantuan-bantuan datang kepada TKR gitu ya. Ada bantuan tentara-tentara dari Purwokerto dan Jogja. TKR mengepung Ambarawa dan menduduki desa sekitar itu. Lalu 26 Novembernya 1945, pimpinan TKR dari Purwokerto, Letkol Isdiman gugur dalam tugasnya dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Isdiman digantikan oleh Sudirman. Lalu tanggal 26 ya, tanggal 26 November. Lalu ada lagi tanggal 12 Desember. 12 Desember Sudirman memerintahkan untuk mengepung Ambarawa dari berbagai penjuru. Taktik perangnya itu gelar supit urang atau pengepungan rangkap dua sisi. Nah, di sini merasa Sekutu udah dikepung dari berbagai sisi dan sulit bergerak, maka 15 Desember 1945 pertempuran selesai. Dan 15 Desember diperingati sebagai hari jadi TNI AD. Itu ya, ini dari pertempuran Ambarawa. Kronologinya tanggal 26 Oktober, 26 November, 21 November, 26 November, 12 Desember, dan 15 Desember di tahun yang sama, 1945. Lalu ada pertempuran Surabaya. Wah, ini pertempuran dikatakan pertempuran besar, terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Tanggal dimulainya pertempuran ini pun dijadikan Hari Pahlawan, yaitu 10 November. Karena saking saking besar dan beratnya dalam perlawanan ini. Kita lihat di sini, seperti biasa, kedatangan Sekutu ke Surabaya, yaitu terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945. Oke, 1945. Sekutu datang ke Surabaya di bawah pimpinan Brigjen Aubertin Walter Southern Malabi atau AWS Malabi. Ini fotonya. Ini foto dari pimpinan Sekutu AWS Malabi. Ini Inggris ya kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah ini dari Inggris. Jadi yang datang ke Indonesia ke Surabaya itu Inggris. Kalau yang tadi datang ke Ambarawa itu Belanda dari Nika. Kalau dari Medan Area dari Nika juga. Meskipun untuk informasi, meskipun tadi saya katakan ya
Di Ambarawa, Medan Area itu sebagian besar pasukan dari Nica, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada gabungan dari tentara-tentara dari Inggris yang membantu tentara Belanda. Oke. Sekutu disambut baik oleh rakyat Surabaya. Lalu pada saat itu pemimpin Surabaya atau gubernur Jawa Timur, ini fotonya, bernama RMTA Suryo, Gubernur Suryo. Tapi sekali lagi kesepakatan atau bukan sambutan baik dari warga serta pemimpin Surabaya dihianatin oleh sekutu, sekali lagi yang mana sekutu malah mempersenjatai tawanan perang yang mereka bebaskan dan janjinya untuk dipulangkan ke negara asalnya. Mempersenjatai untuk lagi-lagi melawan Indonesia. Nah, setelah dipersenjatai, pasukan Inggris menduduki kantor pos besar, pangkalan angkatan laut di Tanjung Perak, gedung bank, serta tempat-tempat penting lainnya. Merasa kesal dan marah, lalu rakyat balik dong untuk menyerang pasukan sekutu dan kontak senjata pun tidak dapat terelakkan lagi. Tanggal 27 Oktober 1945, pesawat tempur Inggris menyebarkan pamflet yang berisi agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang telah mereka rampas dari tentara Jepang. Ingat ya, kenapa dari awal itu bilang bahwa pihak sekutu meminta rakyat Indonesia mengembalikan senjata Jepang, karena kita pernah mengambil setelah proklamasi kemerdekaan itu, rakyat Indonesia melucuti senjata-senjata dari Jepang. Dalam arti mengambil senjata-senjata dari Jepang. Pernah saya bahas sebelumnya. Senjata itu dilakukan untuk apabila ada yang menyerang kembali atau bisa menjadi senjata mereka ketika ada yang menguasai kembali. Ya betul perkiraannya terjadilah pertempuran kembali ya. Nah, ini tanggal 27 Oktober ya. Lalu kontak senjata juga pertama kali terjadi di siang hari pada tanggal yang sama, 27 Oktober 1945. Dan tanggal 28 Oktobernya, lokasi-lokasi penting berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Yap, betul. Dalam waktu 1 hari berhasil kembali merebut lokasi-lokasi penting yang tadi sudah dikuasai oleh si pihak sekutu. Setelah itu, AWS Malabi nih meminta bantuan kepada Mayor Jenderal D.C. Hawthorne untuk menghubungi Presiden Soekarno untuk menyelesaikan pergolakan. Di sini berarti dapat kalian baca di tanggal 28 Oktober ketika rakyat kembali mengambil alih lokasi penting tadi, pihak sekutu di sini dalam arti di Inggris, pihak sekutunya yang datang ke Surabaya Inggris atau SEAT gitu ya, merasa kelimpungan gitu ya. Maka Malabi meminta bantuan untuk menghubungi Soekarno dalam menyelesaikan pergolakan ini ya, meminta bantuan kepada Presiden Soekarno. Nah, tanggal 29 Oktobernya datanglah Soekarno. Didampingi wakil presidennya yaitu Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin dan D.C. Hawthorne juga hadir. Nah, di situ juga Soekarno berkeliling menyerukan gencatan senjata sambil menunggu hasil perundingan antara Indonesia dan Inggris. Walaupun pada kenyataannya ya, walaupun Soekarno sudah menyatakan gencatan senjata, namun aksi tembak menembak secara sporadis itu tetap terjadi di beberapa tempat. Sehingga ketika aksi tembak menembak itu terus terjadi, di tanggal 30 Oktober 1945 AWS Malabi tewas. Nah,
tewasnya AWS Malabi ini terjadi konspirasi. Jadi nggak tahu nih AWS Malabi itu ditembak oleh rakyat Indonesia atau dari Inggris, karena kan saling tembak menembak, nggak sengaja kena AWS Malabi beserta mobilnya terbakar hangus gitu ya. Ada dalam saksinya di situ dibukukan ya. Kita tembak menembak, tidak tahu AWS Malabi kena pelurunya siapa juga. Lalu ada yang mengatakan bahwa AWS Malabi sengaja ditembak oleh pihak Inggris agar apa? Agar Inggris punya alasan untuk dapat menyerang balik Indonesia, untuk dapat mematikan atau mensekak mat Indonesia, untuk dapat menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Jelas dong, di sini dari konspirasi ini kita lihat aja nih, menurut kalian gimana nih? Kematian Malabi menjadi dalih Inggris untuk menggempur rakyat Surabaya dan menuntut menyerah tanpa syarat. Oke, lihat ya. Tanggal 30 Oktober. Lalu tanggal 7 Novembernya, ini November ya. Pemimpin Inggris yang baru, Mayor Jenderal E.C. Marsek, itu penggantinya Malabi, mengirimkan surat kepada Gubernur Suryo. Isi dari suratnya tuh intinya gini: kecaman atas kematian Malabi. Lalu tanggal 9 Novembernya Gubernur Suryo juga balas balik dong. Inti surat itu membantah semua tuduhan itu. Enak aja kita nggak ngebunuh Malabi lah, namanya juga lagi tembak menembak gitu. Siapa tahu, siapa lihat gitu kan. Mana tahu kalau kita nggak sengaja gitu, nggak secara sengaja untuk menembak Malabi gitu kan. Lalu Marseng membalas surat dengan nada tegas dan keras. Isinya itu Inggris bertekad menuntut balas kematian Malabi dan perintah kepada seluruh pemimpin Indonesia, kepala pemuda, kepala polisi, kepala pemerintahan untuk melapor ke Inggris gitu ya. Paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945 untuk menandatangani dokumen berisi penyerahan tanpa syarat dan harus menyerahkan senjata. Seru banget nih ya. Kesel banget saya bacanya. Baca surat itu kalau di depan mata gitu ya. Oke. Tepat pukul 22 tanggal 9 November di waktu yang sama, setelah merundingkannya dengan pemerintah pusat, Gubernur Suryo melalui siaran radio menolak ultimatum Inggris. Jadi dia nggak mau datang tanggal 6 pukul 6 di tanggal 10 dia nggak mau datang. Dia nggak mau menyerah tanpa syarat dan dia ingin merdeka atau mati. Maka pertempuran juga tidak bisa terelakkan. Banyak korban jiwa, tapi rakyat bersama TKR memilih merdeka atau mati. Peristiwa ini juga tidak terlepas dari peran ulama dengan mengerahkan santri-santri mereka yang ada di Jawa Timur dan masyarakat sipil sekitar pesantren sebagai milisi perlawanan. Jadi dikerahkan untuk ikut perang gitu ya. Setelah 3 minggu, rakyat dan TKR berhasil mempertahankan Surabaya. Surabaya memang luluh lantak, memang sebagai hasil dari perlawanan mereka. Tapi ini merupakan tanda bahwa kita tidak menyerah begitu saja kepada pihak sekutu. Ini merupakan tanda perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Allahu Akbar. Baik anak-anakku, sampai pertempuran Surabaya dulu saya jelaskan. Nanti menunggu ada Bandung Lautan Api dan sebagainya, ada Puputan di Bali dan sebagainya. Saya bahas 3 pertempuran dulu pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.